Oke, ada ruang bagi publik bersuara di sini, Kang Wagun. Ada ruang bagi masyarakat untuk bisa mengomentari ini caleg atau bakal calon legislatif tadi, track recordnya bagaimana, pemberkasannya bagaimana, begitu. Sudah cukupkah ini menurut Anda untuk bisa mendongkrak partisipasi publik dalam pileg kali ini? Tapi secara dasarnya dulu saja sampai saat ini kalau kita lihat ya, tetap aja pilpres yang paling menarik perhatian ketimbang pileg, begitu. Betul. Ya, inilah yang saya sebut sebagai problem manajemen demokrasi prosedural. Kita ribut soal teknis. Kita ribut mencari informasi dari masyarakat apakah atau seperti apa track record calon ini. Mestinya bukan dibebankan kepada masyarakat dong. Itu kan kewajiban parpol dong. Masa parpol tidak tahu? Satu. Kedua, saya tanggapi juga Pak Komisioner, 4 laporan itu tidak mencerminkan partisipasi politik yang signifikan sebetulnya. Karena jumlahnya atau karena bukan hanya karena jumlahnya. Kalau dari jumlah jelas ya, secara kuantitatif memang tidak representatif. Tetapi saya melihat begini, publik itu lebih aware ke pilpres, ya, seakan-akan pilpres adalah segala-galanya. Padahal yang menjadi wakil publik adalah legislatif. Harusnya lebih aware ke legislatif, karena dia adalah wakilnya. Nah, sementara jarak antara pemilih dengan calon itu jauh. Buktinya begini sederhananya, kedaulatan rakyat itu kemudian direduksi menjadi kedaulatan parpol. Kedaulatan parpol direduksi menjadi kedaulatan konstituen. Kedaulatan rakyat yang jadi kedaulatan konstituen itu direduksi lagi menjadi kedaulatan di dalam bilik pencoblosan. Sebelum dan sesudah itu, di mana kedaulatan rakyat? Jadi jangan terlalu disalahkan kalau rakyat kemudian quote and quote awareness-nya lemah, begitu loh. Meskipun sudah ada keterbukaan bagi KPU untuk bisa menerima tanggapan masyarakat, begitu? Secara administratif, secara prosedural itu sudah dibuka. Tapi bagaimana masyarakat kecerdasan masyarakat menggunakan sarana komunikasi, teknologi informasi, bagaimana orang kampung bisa mengirim email dan lain-lain, itu kan persoalan teknis. Itu kan persoalan demokrasi prosedural menurut saya. Kita tidak mau secara serius berpikir tentang demokrasi substansial. Walaupun kita harus sadari memang fase demokrasi di Indonesia sekarang fase konsolidasi, belum kepada demokrasi yang esensial. Seutuhnya. Belum sekali. Nah, sekarang soal partisipasi publik. Kan partisipasi itu secara konseptual hanya ada 2. Dukungan dan tuntutan. Ya. Dukungan masyarakat adalah partisipasi, tuntutan masyarakat juga partisipasi. Sekarang tadi kita melihat ada tuntutan dari salah satu masyarakat, kalau masyarakat terlalu general, masyarakat akademis terlalu general, masyarakat kampus yang tadi diwakili oleh Kang Asep Maulana Yusuf, publikasinya masih kurang, kesadaran masyarakat untuk mengetahui trik rekornya juga kurang, ditambah tadi ketika dikatakan CP-nya belum karena ada itu bukan kewenangan KPU provinsi. Baik. Jadi banyak problem sebetulnya. Baik, kita boleh ditanggapi dulu Kang Wagun sebelum kita lanjutkan ke Pandun. Ya, memang masyarakat antusias untuk mencari pemimpin yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu ukurannya sesungguhnya menurut siapa? Sebetulnya masih subjektif gitu ya? Bukan sesungguhnya menurut peraturan, sesungguhnya menurut hati nurani masyarakat sebetulnya. Begitu. Cuman kan ya itu tadi, dalam konteks caleg, satu partai berapa orang yang dicalonkan. Nah, kita ada beberapa partai. Bisa saja kita mengatakan bahwa si A itu lebih baik daripada si B. Tapi kita tidak punya data itu. Terutama, maaf ya, saya agak keras di sini. Kan kebanyakan konstituen itu memilih seseorang berdasarkan katanya. Si A baik, kata orang. Wong dia tidak tahu kelakuan day per day-nya. Si B katanya buruk, wong kata orang juga. Nah, sekarang bagaimana kita mau memilih si A atau si B sementara kita tidak punya data. Ya kalau Mas Tipal atau Kang Dun memilih RT di lingkungannya, memilih si A karena tahu kelakuan sehari-harinya.
Kalau tidak tahu mau bagaimana? Ya. Ini repot. Itu sebabnya saya katakan terlalu jomplang senjang jarak antara pemilih dengan yang dipilih, antara pemilih dengan partai politik. Nah kalau ini masih senjang ya repot. Akhirnya tetap saja quote and quote publik hanya dijadikan alat dininabobokan ya di 5 tahun sekali lah. Kalau Setelah- merespon dari penelpon tadi dengan syarat-syarat tadi? itu kan syarat normatif sebetulnya. Memang setiap pemimpin ya harus itu syaratnya. Dia punya mentalitas yang bagus. Sebetulnya mentalitas kedua, moralitas. Karena moralitas itu berhubungan dengan benar dan tidak benar. Kalau mentalitas berhubungan baik dengan tidak baik. Itu siapapun harusnya begitu. Tapi kenyataannya kan ada orang yang maaf agak tidak tahu diri, sudah mantan ya kalau mantan presiden nggak apa-apa, kalau mantan koruptor terus mencalonkan diri boya. Apalagi itu sudah dalam aturan PKPU juga kan. Ya tahu Dan masih diri mau lah, didaftarkan. jangan ya udahlah tahu diri lah. Masih banyak kok wilayah lain yang bisa dijadikan ladang untuk berbakti kepada nusa dan bangsa atau dijadikan ladang untuk bertaubat bagi dia. Masih banyak caranya begitu. Oke. Hal lain yang juga jadi sorotan kami adalah adanya partai politik di daerah tertentu di tingkat kabupaten kota ataupun juga di tingkat provinsi yang keterwakilannya untuk daftar caleg sementara ini tidak ada, bahkan hanya ada 1 atau 2 orang. Kalau saya kutip pemberitaan dari jabarnews.com yang mengutip juga surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, dari 6 dapil yang ada di sana, hampir seluruh dapil itu ada perwakilan parpol yang mengutus cuma 1-2 orang. Dan ada yang tidak sama sekali. Dapil, saya ambil 2 contoh dapil saja di sini. Kalau saya kutip begitu, dari dapil 1 Subang itu sama sekali tidak ada keterwakilan dari PKPI. Untuk dapil 2, keterwakilan dapil 2 dari Partai Garuda hanya 3 orang. PKPI lagi-lagi tidak ada. Dapil yang lain juga sama, tapi di partai yang berbeda juga, P3, mohon maaf, maksud kami Partai Bulan Bintang, tidak ada sama sekali. Di dapil 3, dapil 5, Partai Garuda lagi-lagi tidak ada, Partai Berkarya hanya ada 1. Melihat fenomena ini, saya mulai dari Kang Wagun. Gagalkah kemudian partai politik mengusung orang-orang ataupun juga kader-kadernya di dalam proses pemilihan legislatif ini, bahkan dalam proses administrasi saja mereka tidak lolos begitu dalam JCS? Ya, kalau ditanya gagal atau tidak, saya bilang gagal. 1 itu. Kedua begini, kan banyak partai politik yang kalau dalam bahasa Sunda itu hirup teuneut paeh teu hos. Hidup enggan, mati tak mau. Sudah ganti nama, ganti baju, ganti nama terus saja begitu. Agar ya itulah kepentingan ya. Agar orang mesti melihat saya, agar orang masih melirik saya gitu. Itu kan rata-rata partai yang tadi yang hirup teuneut paeh teu hos. Ya kalau serius dia menjadi pengurus partai dan kemudian syarat partai itu harus dipenuhi, ya dia tidak mungkin melakukan itu. Ya, partai besar kan semua terpenuhi kan. Ya. Itu kan partai apa sih? Saya tidak menyebutnya partai kelas bawah atau partai gurem ya, tapi partai yang ya itu hidup teuneut paeh teu hos, menggabungkan diri dengan partai lain tidak mau. Partai baru yang bergabung tahun ini begitu ya. Begitu. Akhirnya seperti itu. Ada saja 1-2 partai yang 1 orang sebagai wakilnya atau bahkan tidak sama sekali. Tapi juga tidak bisa 100% disalahkan kepada partai politiknya. Terlalu besar partai politik, pengurus partai politik di daerah itu tidak bisa juga gitu ya. Mungkin ketertarikan masyarakat untuk dicalonkan juga menjadi rendah. Karena begini Mas Dipa, kan masyarakat sekarang sudah, saya menganggapnya lebih cerdas ketimbang kita di sini lah. Kita mungkin jarang berpikir seperti ini, tapi masyarakat berpikir. Anda dipilih oleh saya, Anda jadi, Anda punya fasilitas, Anda dapat jabatan, Anda dapat gaji. Nah, aku yang memilih Anda dapat apa kan begitu. Kita mah jarang berpikir gitu. Di warung kopi coba, mereka sudah berpikirnya begitu. Jadi jangankan warung kopi, media sosial juga sudah heboh. Sudah heboh, begitu kan? Begitu. Jadi pada satu sisi mungkin manajemen manajemen partainya yang tidak bagus, di sisi lain ya masyarakatnya lebih cerdas gitu. Kalau saya tidak mewakilkan kepada legislator, ya ada DPD deh, begitu. Bahkan yang lebih ekstrim cerdas lagi adalah memilih tidak memilih kan sama saja. Yang penting saya berkontribusi bagi nusa bangsa dan negara. Daripada saya memilih kemudian saya salah pilih, kan bisa begitu kan? Dan tidak salah itu. Dan tidak salah, kan tidak memilih itu adalah pilihan begitu loh. Asal rasional saja. Melihat tadi daftarnya bisa kosong begitu, ada perwakilan partai di daerah tertentu, berarti sudah tercermin juga standar kualitas dari parpol ini dan juga kadernya?
Anda mengatakan begitu, tapi saya aminkan. Bisakah kemudian, ini saya minta pendapat Anda juga. Bisakah Saya kemudian aminkan, ditetapkan demikian? saya aminkan. Ya itu salah satu indikasi, walaupun banyak indikator lain, tapi itu adalah salah satu indikasi. Kok cabangnya ada, tapi mencari orang untuk menjadi wakil dari cabang partai itu kok menjadi tidak ada. Jadi untuk apa ada DPC gitu, Dewan Perwakilan Cabang misalkan, atau DPW, Dewan Perwakilan Wilayah, kalau kemudian tidak bekerja dan kemudian tidak bisa menghasilkan calon. Oke. Jadi untuk apa ada partai gitu loh. Oke. Kalau provinsi kayaknya tenang-tenang aja Kang Wagun, tapi kok hebohnya di tingkat kabupaten kota, daerah tingkat 2. Anda melihatnya ada apa sih sebetulnya di sini? Bukan hanya di tingkat 2, sepengetahuan saya di pusat pun sama. Ya. Tidak kurang dari 5 orang yang menghubungi saya. Saya sudah bereskan semua persyaratan sejak awal, tapi tiba-tiba ada yang kurang ini, ada yang kurang ini. Ini bagaimana? Nah, kalau tadi ada yang bilang ada sinyalemen, apakah ini ada permainan politik uang? Nggak tahu politik uang atau uang politik. karena saru dua istilah itu ya. Ya kalau ditanya soal kemungkinan, mungkinnya ada saja. Karena ini wilayah politik, Mas Dipa. Apa yang tidak mungkin? Mungkin saja saya dengan Anda partainya sama, kemudian Anda yang terpilih, saya kemudian cemburu, kemudian saya main, bisa saja. Saya tidak menyebut nama orang, jadi saya tidak memfitnah nih, ya. Saya menyebut orang. Bisa aja kan itu terjadi. Walaupun sama-sama partainya gitu, kan tahu sendiri di dalam partai juga. Kalau dulu partai dengan partai bersaing, sekarang partai dengan partai dan orang partai internal dengan orang partai, itu juga bisa terjadi. Begitu. Tapi kalau menuduh bahwa ini ada permainan uang, ya terlalu jauh sih. Kalau nggak ada bukti mau apa? Harus dibuktikan dulu. Orang yang mengatakan itu kan harus membuktikan. Kalau hanya sekedar ngomong ya, saya pun bisa mengatakan bahwa ini politik uang atau uang politik. Tapi kalau nggak ada bukti, bagaimana caranya? Tidak bisa. Oke, karena ada indikasi juga melanjutkan kutipan berita dari detik.com ini soal permintaan sejumlah uang mencuat. Hamzah menyebut ada oknum di DPC yang meminta sejumlah uang agar posisi sebagai bacalek aman. Namun, permintaan uang oleh oknum tersebut diabaikan oleh Hamzah. Mengutip pernyataannya lagi, saya diminta uang oleh oknum ketua DPC besarnya antara 5 sampai 10 juta. Namun saya tidak memberikan uang itu, tidak lama setelah itu nama saya hilang di DCS. Iya, berarti itu kan persaingan di internal partai. Pembuktiannya nanti bagaimana nanti? Di ranah berikutnya, pelaporan ke siapa, nanti prosesnya bagaimana? Ya itu kan ada di KPU setempat. Bagaimana cara membuktikannya? Nah kalau saya sendiri sih gampang saja, saya bisa dapat bukti percakapan kalau itu lewat HP gitu ya. Bisa saja sebetulnya kalau itu mau dilacak lewat itu. Bisa 3 bulan ke belakang saya bisa tahu Anda berkomunikasi dengan siapa, apa isinya, kontennya seperti apa. Bisa itu sebetulnya. Tapi kan dimintanya 10 juta kan tadi, 5 sampai 10 juta oleh ketua DPC. Nah, untuk mendapatkan itu voice recorder itu kan lebih dari 10 juta. Iya. Gitu. Repot juga kan. Iya. Jadi itu saya bilang tadi, ini bisa jadi persoalan yang terjadi di internal partai dan itu terbukti kan? Mengatakan ketua DPC. Pasti DPC yang bersangkutan kan? Partai yang bersangkutan. Melihat tadi fenomena ataupun juga target dari partisipasi dari 71,3% menjadi 75% pada 2019 ini, Kang Wagun. Realistis tidak? Sebelum saya mengatakan realistis atau tidak, diksi partisipasi masyarakat itu masih abstrak. Yang terlihat sekarang? Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Itu jelas gitu. Kalau partisipasi masyarakat, entah bidang pembangunan, entah bidang ekonomi, partisipasi masyarakat. Ini partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya, itu bagian dari partisipasi politik sebetulnya. Tapi, apakah itu satu-satunya ukuran? Kalau semua masyarakat Indonesia 100% menggunakan hak pilihnya, karena memang semuanya sudah punya hak pilih misalkan, di atas 17 tahun semuanya di masyarakat Indonesia, terus kita mau mengatakan bahwa inilah yang terbaik di dunia, demokrasi yang terbaik, kan tidak juga begitu. Karena partisipasi itu ukurannya tidak kuantitatif, Anda menggunakan hak pilih atau tidak. Kalau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya tapi dia lebih produktif ketimbang yang memilih, mau apa? Jadi persoalannya jangan terpaku kepada targetnya 76 dan lain sebagainya. Kalau 76 secara kuantitatif tapi secara kualitatif
diragukan ya repot juga. Berarti standar partisipasi ini secara keilmuan politiknya bagaimana tuh kalau gitu? Yang jelasnya, yang terukurnya bagaimana? Kalau yang gampang terukur tuh begini. Nah, seperti Pak Budi tadi ya, itu partisipasi yang benar itu. Walaupun Pak Budi misalkan tidak menggunakan hak pilihnya, tapi dia sudah berpartisipasi. Gitu loh. Daripada dia menggunakan hak pilihnya sekedar ikut-ikutan karena uang 100.000 dan lain-lain. Kan lebih berkualitas Pak Budi. Walaupun Pak Budi tadi bicaranya sebetulnya saya komentari sebentar, dia kan KPU kan tidak mempermasalahkan ijazah palsu atau tidak. Asal cap basah beres kan. Yang Pak Budi masalahkan kan ijazahnya mah bener, tidak palsu. Tapi ketika dia mau mendapatkan ijazah Tahapan itu, dia. sekolahnya berarti itu mah bukan urusan KPU dong, ya kan? Itu mah urusan sekolahnya, urusan perguruan tingginya, Dan urusan pribadinya. Jadi partisipasi Pak Budi tadi itu lebih berkualitas bagi saya secara kualitatif, ya, ketimbang kuantitatif 70 sekian begitu. Walaupun misalkan Pak Budi tidak menggunakan hak pilihnya begitu, misalkan, nah itu kita kan bukan wajib menggunakannya. Itu hak. Hak itu bisa digunakan atau tidak. Koreksi kalau saya salah. Hak itu bisa digunakan atau tidak. Jadi tidak menggunakan juga itu hak dia gitu. Jangan dianggap tidak berpartisipasi. Makanya saya bilang kata partisipasi itu terlalu abstrak. Kalau Anda tidak menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan hak pilihnya ketika Pilpres dan Pileg, maka Anda tidak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pileg. Mungkin saja dia berpartisipasi di bidang lain begitu. Kembali lagi ke angka tadi, 71,3 di 2014 dinaikkan 75% pada 2019. Realistis tidak menurut Anda? Realistis karena itu hasil hitungan yang bukan hanya sekedar hitungan. Itu sudah beberapa tahap yang dilakukan sehingga muncul angka itu. Pemerintah Indonesia tidak mungkin ujuk-ujuk melonsing angka seperti itu. Kalau meleset kan yang malu siapa juga. Ya, jadi itu pasti sudah dihitung. Semoga tidak terjadi. Terakhir, saya mau minta tanggapan dari masing-masing soal agenda pemilihan nanti. Akan ada pemilihan legislatif untuk tingkat DPR RI, tingkat DPRD provinsi, tingkat DPRD kabupaten dan kota dan atau kota, ditambah lagi DPD. Cukup banyak. Saya mulai dari Kang Wagun. PR partai politik ini kan lagi-lagi kan parpol mengusung nama-nama orang ataupun juga tokoh-tokoh tertentu kepada masyarakat. Ini loh yang cocok jadi wakil rakyatnya kita. Istilahnya begitu. Dengan agenda sedemikian padat, PR besarnya bagaimana? Mas Dipa, saya ingin bertanya kepada Anda. Adakah sebuah negara yang sudah establish demokrasinya, partainya lebih dari 3? Tunjukkan di mana. Kalau toh ada itu di partai lokal. Ketika di pusat 2 kebanyakan. Nah, sekarang kita multi partai atas nama demokrasi, siapapun bisa mendirikan partai dan lain-lain. Ini apa artinya gitu. Kalau masih banyak seperti begini, resikonya tadi kan ada 5 tuh yang harus dipilih. Ini konsekuensi logis begitu. Kenapa kita memilih seperti ini? Kan bentar-bentar kita takut dianggap wah ini anti hak asasi manusia, anti kebebasan dan lain-lain. Kebebasan yang tidak diatur secara ketat, barbar juga akhirnya, begitu. Jadi saya berharap begini deh, mau memilih, mau tidak memilih, mau memilih siapa, yang penting tidak jadi agen hoak, yang penting tidak jadi agen hujat menghujat, yang penting tidak membela si A secara berlebihan. Karena yang dibela juga mungkin tidak kenal dengan saya gitu loh. Atau menghina calon yang lain, padahal yang kita hina juga tidak tahu benar tidaknya. Harus bijaksana, harus adil, harus berimbang kira-kira begitu. Agar kondusif, tolong jaga Jawa Barat agar kondusif seperti kemarin Pilgub. Dan itu PR parpol saja? Bukan, itu PR semua kita. Parpolnya ingin damai, KPU-nya ingin damai, pemerintahnya ingin damai. Ada saja sekelompok orang yang dibiarkan oleh aparat untuk bertindak tidak benar, ya bisa repot. Karena imbasnya, implikasinya bisa seperti simpang getarnya bisa berbahaya itu kalau dibiarkan. Jadi jangan takut juga aparat untuk menindak tegas. Jangan takut, jangan dibilang wah ini anti kebebasan dan lain-lain. Enggak, bebas itu boleh, tapi kalau tidak bertanggung jawab mau apa? Begitu. Bebas yang bertanggung jawab, itu yang harus kita tekankan. Itu yang harus kita. Harapannya kemudian calon-calon terbaik lah yang kemudian betul-betul maju, bisa masuk dalam daftar caleg tetap untuk pemilihan legislatif 2019 nanti. Pak Andon Abdul Haq, terima kasih sudah bergabung. Kang Wagun, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyampaikan keterangan ataupun juga opini Anda via talian telepon kepada kami. Anda telah menyaksikan sajian dialog pagi dalam iNews Jabar untuk hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk kembali menyimak dialog kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya